Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang keempat dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan rahimahullah di awal kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim, membuka kitab beliau dengan basmalah. Sebagaimana yang sudah berlalu berulang-ulang, bahwasanya demikian adalah mengikuti Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, karena Allah SWT menjadikan ayat yang pertama di dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan kesepakatan para ulama bahwasanya ayat yang pertama adalah basmalah. Dan Nabi SAW ketika beliau menulis surat yang isinya adalah dakwah kepada sebagian raja yang ada di zaman beliau, beliau memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang dilakukan oleh muallif di sini berupa kitab, yaitu menulis kitab, pada hakikatnya dia adalah surat yang ingin disampaikan kepada para pembaca, yang isinya adalah dakwah kepada akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan hikmah dimulainya menulis kitab dengan basmalah yang pertama adalah bertabarruk dengan memulai kitab ini dengan menyebut nama Allah, karena nama Allah SWT adalah nama yang berbarakah, sehingga memulai kitab dengan menyebut nama Allah diharapkan kitabnya adalah menjadi kitab yang berbarakah. Kemudian yang kedua adalah meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dalam menulis kitab, sehingga dimudahkan oleh Allah SWT untuk menyelesaikan kitab ini selesai dan menjadi kitab yang berbarakah dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan Alhamdulillah, dan Allah SWT di dalam Al-Quran memulai setelah basmalah, kemudian yang kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu pujian kepada dirinya. Maka di sini muallif juga demikian, beliau rahimahullah juga berusaha untuk meniru apa yang Allah lakukan di dalam Al-Quran. Setelah menyebutkan basmalah, maka beliau memuji Allah SWT dengan mengatakan Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan juga agama yang benar. Allah SWT dipuji sebabnya diantaranya adalah karena dia yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia, sehingga Allah SWT dipuji. Karena nama-nama Allah mengandung makna yang indah, makna yang paling baik, dan setiap nama mengandung sifat, dan sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang paling baik, sehingga Allah SWT dipuji karena dia yang memiliki nama dan juga sifat yang sempurna. Demikian pula Allah SWT dipuji diantaranya adalah karena Allah SWT dialah yang memberikan seluruh kenikmatan kepada kita semuanya. Allah SWT dipuji karena dialah yang memberikan kenikmatan semuanya kepada kita. Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan nikmat apa saja yang ada pada kalian maka itu adalah dari Allah SWT. Nah, di antara kenikmatan tersebut, dan ini adalah kenikmatan yang paling besar, adalah irsalu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kenikmatan yang besar, yang kalau dibandingkan dengan kenikmatan makan, minum, kenikmatan dunia yang dirasakan oleh seseorang, maka nikmat diutusnya Rasulullah SAW ini adalah kenikmatan yang lebih besar. Karena ketika beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla, kita mengenal al-haq, kita mengenal kebenaran, kita mengenal tauhid yang untuknya kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan ini adalah syarat untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT. Dengannya kita mengetahui tentang hakikat dunia, dan kita terlepas dari keresahan dunia, kesedihan dengan sebab dunia, dan kebaikan-kebaikan yang lain yang didapatkan oleh seseorang dengan sebab diutusnya Rasulullah SAW. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan
Sungguh Allah SWT telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman dengan mengutus kepada mereka seorang Rasul dari diri mereka sendiri, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Maka ini adalah nikmat yang besar. Dan alhamdulillah Allah SWT menjadikan kita termasuk umat beliau SAW. Meskipun kita adalah umat yang terakhir, tidak ada umat setelah kita, namun Allah SWT memberikan banyak keutamaan kepada kaum muslim. Mereka menjadi orang yang pertama dihisab, dan mereka yang pertama kali masuk ke dalam surga. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bil huda, dengan petunjuk, dengan ilmu yang dengannya Allah SWT mengeluarkan kita dari kegelapan kejahilan menuju alam ilmu yang terang benderang. Banyak perkara yang tidak kita ketahui sebelumnya, kemudian sekarang kita mengetahui tentang hakikatnya. Tidak mungkin kita mengetahuinya kecuali dengan perantara wahyu. Kita memiliki akal, kita memiliki pikiran, cuma itu sangat terbatas. Banyak di sana perkara-perkara yang tidak mungkin kita ketahui kecuali dengan jalan wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa dinil haq, dan juga dengan agama yang hak. Ada yang mengatakan bahwasanya dinul haq di sini maknanya adalah al-amal. Al-huda ditafsirkan dengan al-ilmu, dan dinul haq di sini ditafsirkan dengan al-amal, yaitu amalan. Artinya Nabi SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan, memberikan ilmu kepada kita, tapi juga memerintahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Inilah agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Kenapa kita belajar seperti ini? Tujuannya adalah untuk mengamalkan, bukan hanya sekedar untuk dicatat dan dihafalkan. Amal. Maka seorang talibul ilm, hendaklah dia bertanya kepada dirinya sendiri, sudah sampai mana amalan dia terhadap ilmu yang selama ini dia dapatkan. Kita belajar sepertinya adalah untuk mengamalkan, dan jangan kita menunggu sampai selesai kitab, tapi apa yang kita dengarkan hari ini ya kita amalkan. Ada niat dalam hati kita untuk mengamalkan apa yang kita dengarkan. Itu niat kita. Ana menuntut ilmu, ingin mengamalkan apa yang ana pelajari. InsyaAllah kalau seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, niatnya demikian, maka dia akan diberikan taufik dalam ilmu ini, dimudahkan oleh Allah untuk menerima ilmu yang selanjutnya. Karena mengamalkan ilmu adalah bentuk bersyukur. Bentuk bersyukur karena ilmu adalah nikmat. Ketika kita amalkan berarti kita bersyukur dengan nikmat ilmu tadi. Dan kalau kita bersyukur ditambah oleh Allah, Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Mengamalkan ilmu ini adalah bentuk syukur kita atas nikmat ilmu tadi. Betapa banyak orang yang tidak sampai kepadanya ilmu ini, atau tidak mendapatkan ilmu ini. Padahal mereka adalah orang yang cerdas, mungkin orang yang kaya, tapi mereka enggak mendapatkan ilmu tadi. Allah memilih kita, memilih hati kita, memilih telinga kita untuk mendengarkan ilmu yang mulia ini. Maka syukurilah dengan cara mengamalkan apa yang kita dapatkan berupa ilmu ini, meskipun sedikit. Sehingga sebagian salaf mengatakan, man amila bima alima 'allamahullahu ma lam yakun ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah SWT akan mengajarkan kepadanya sesuatu yang sebelumnya dia tidak tahu. Tambah ilmunya terus. Makanya tidak heran kalau para salaf, para ulama, ilmu mereka luas, apa yang mereka dengar menetap di dalam hati mereka, karena mereka berusaha untuk mengamalkan apa yang mereka dapatkan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau adalah seorang muhaddits, seorang faqih. Beliau menyebutkan bahwasanya saya membaca sebuah hadis yang isinya bahwasanya Nabi SAW mengundang seorang tukang bekam, kemudian memberikan kepadanya uang. Maka beliau untuk mengamalkan hadis ini mengundang seorang tukang bekam, kemudian memberikan kepada orang tersebut uang sejumlah uang yang diberikan oleh Nabi SAW. Sampai demikian para ulama kita mengamalkan ilmunya. Maka lihat diri kita, apakah kita sudah termasuk orang yang demikian atau mendekati yang demikian. Betapa banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan fadailul amal, tentang keutamaan sholat berjamaah, tentang bersegera di dalam sholat berjamaah, tentang keutamaan sholat malam, tentang keutamaan membaca Al-Quran, yang berlalu di telinga kita dan kita
biarkan begitu saja. Seakan-akan ilmu itu hanya sekedar untuk pengetahuan, bukan untuk diamalkan. Taib. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Supaya Allah nampakkan agama Allah ini di atas seluruh agama. Allah SWT menjanjikan akan menampakkan agamanya. Meskipun orang-orang kafir benci dengan nampaknya agama Allah di atas agama yang lain. Dan Allah SWT tidak akan menyelisih janjinya. Lihat bagaimana Allah SWT menolong Rasulnya dan juga menolong para sahabat. Dari yang awalnya hanya satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berdakwah dengan sabarnya sehingga satu persatu, mulai dari orang yang ada di sekitarnya, kerabatnya, yang satu kabilah dengan beliau, mereka masuk ke dalam agama Islam, diusir dan justru semakin menyebar agama Islam. Orang Ansor mereka masuk ke dalam agama Islam, dan orang-orang yang ada di sekitar Mekah dan juga Madinah mereka masuk ke dalam agama Islam. Allah SWT menampakkan agama di atas seluruh agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah SWT sebagai saksi. Itu Allah SWT, dialah yang menjadi saksi bahwa nabinya ini, yaitu Muhammad, adalah seorang rasul, dan bahwasanya dialah yang akan menolong nabinya. Dan ucapan ini yaitu alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahidan, ini diambil dari sebuah ayat, yaitu dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-28. Ya, di sini bagaimana beliau rahimahullah dalam masalah lafaz yang berusaha untuk taqayyud, mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, karena itu lebih selamat. Ini diambil dari firman Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah mengucapkan pujian kepada Allah SWT, maka beliau mengucapkan dua kalimat syahadah. Dan ini yang biasa dilakukan oleh para penulis kita, para ulama yang menulis kitab. Biasanya disebutkan basmalah, kemudian hamdalah, kemudian dua kalimat syahadat dan salawat dan salam untuk Nabi SAW. Beliau mengatakan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi. Dan kalimat syahadah, bersaksi, ini memiliki beberapa makna, dan terkumpul dalam kalimat asyhadu ini beberapa makna tersebut. Maknanya adalah diantaranya a'lamu, itu saya tahu. Kemudian diantara maknanya adalah ukhbir, saya tahu dan saya mengabarkan kepada orang. Kemudian di antara maknanya adalah ahlif, saya bersumpah. Ini semuanya ada di dalam makna asyhadu. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi, itu saya tahu makna la ilaha illallah dan juga konsekuensinya. Dan saya kabarkan ini kepada orang lain, dan saya bersumpah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti di sini ada sumpah, janji dari seseorang untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Kemudian wahdahu la syarikalah. Wahdah ini adalah penguat dari kalimat sebelumnya, itu illallah. Hanya Allah dikuatkan dengan kalimat wahdahu, hanya Allah saja. Kemudian juga la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Ini adalah penguat dari kalimat la ilaha, yaitu nafi. Di dalam kalimat la ilaha illallah ini ada itsbat dan juga nafi, ada penetapan dan juga penafian. Penetapan pada illallah dikuatkan dengan wahdah, hanya Allah saja, dan penafian pada kalimat la ilaha dikuatkan dengan la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhidan. Iqraran bihi ini menguatkan kalimat asyhadu, karena makna iqrar adalah menetapkan, dan ini juga terkandung di dalam kalimat asyhadu. Iqraran bihi menguatkan kalimat asyhadu, wa tauhidan ini menguatkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi menguatkan asyhadu, dan tauhidan menguatkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian beliau menyebutkan syahadat yang kedua dan mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Ini adalah syahadat yang kedua, dan dia adalah satu kesatuan dengan syahadat yang pertama. Orang yang mengikrarkan syahadat yang pertama melazimkan dia untuk mengikrarkan syahadat yang kedua. Demikian pula sebaliknya, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dan barang siapa yang mengingkari satu di antara dua syahadat ini,
dia telah keluar dari agama Islam. Dia adalah satu kesatuan dan keduanya adalah rukun Islam yang pertama. 2 kalimat syahadah. Wa asyhadu anna Muhammadan, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Maka beliau menyebutkan abduhu wa rasuluhu, ini juga mengambil dari hadis Nabi SAW. Nah, dalam sebuah hadis, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, anna Isa abdullah wa rasuluhu. Dan juga dalam hadis yang lain, faqulu abdullah wa rasuluhu, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu. Dan yang dimaksud dengan persaksian bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah, artinya beliau adalah hamba yang menyembah kepada Allah. Menyembah bukan disembah. Sehingga di sini ada isyarat larangan kita untuk ghulu terhadap Rasulullah SAW. Dan di antara bentuk ghulu adalah menyerahkan sebagian ibadah kepada beliau SAW. Baik doa misalnya atau meminta syafaat kepada beliau. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba, artinya bukan Tuhan dan bukan sesembahan. Dia adalah seorang hamba Allah sebagaimana kita. Wa rasuluhu, dan beliau adalah seorang rasul yang diutus, yang harus kita muliakan, yang harus kita imani. Berarti di sini ada bantahan terhadap orang yang ghulu terhadap Rasul dan juga orang yang menyepelekan Rasulullah SAW. Orang yang ghulu terhadap Rasul sampai menyifati Rasulullah SAW dengan sifat-sifat uluhiyah, maka ini terbantahkan dengan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Adapun orang yang menyepelekan Rasulullah SAW, maka ini terbantahkan dengan wa rasuluh, dan beliau adalah seorang rasul. Karena kalau kita yakin beliau adalah seorang rasul, kewajiban kita adalah menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelahnya disebutkan nama Nabi Muhammad. Setelahnya beliau mengucapkan salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Semoga salawat Allah atas beliau. Yang dimaksud dengan salawat adalah sana'ullah alaihi indal mala'il a'la. Pujian Allah SWT kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di depan para malaikat. Al-mala' artinya adalah kumpulan. Al-a'la adalah yang paling tinggi. Di sini ada juga perkumpulan, ada perkumpulan tulab, ada perkumpulan petani dan seterusnya. Mana perkumpulan yang paling tinggi? Perkumpulan para malaikat. Menunjukkan tentang banyaknya mereka dan mereka berada di atas. Allah SWT memuji Nabi SAW, yaitu memuji beliau di hadapan para malaikatnya. Inilah makna salawat Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika kita mengatakan sallallahu alaihi, maka maksudnya adalah semoga Allah memuji beliau SAW di depan para malaikatnya. Jadi kita mendoakan. Nah, balasannya kalau kita mengucapkan salawat untuk Nabi, Allah akan bersalawat atas kita 10 kali. Artinya menyebut nama kita di hadapan para malaikatnya 10 kali, atau memuji kita di hadapan para malaikatnya 10 kali. Siapa di antara kita yang tidak ingin dipuji oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan para malaikatnya? Maka kalau kita ingin dipuji oleh Allah dan banyak dipuji oleh Allah di hadapan para malaikatnya, adalah kita banyak mengucapkan salawat untuk Nabi SAW. Tentunya dengan salawat-salawat yang disyariatkan. Dan salawat yang paling baik adalah salawat Ibrahimiyah, yang disebutkan di situ nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan boleh membaca salawat-salawat yang lain dengan syarat tidak ada di dalamnya ghulu terhadap Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wa ala alihi, dan juga para keluarganya, yaitu Ahlul Bait, yang mereka memiliki kedudukan di dalam agama Islam, sehingga Nabi SAW pernah mengatakan udzakirukumullah ahla baiti, udzakirukumullah ahla baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah, yaitu takutlah kalian kepada Allah tentang keluargaku. Artinya beliau berpesan, karena beliau akan segera meninggal dunia dan meninggalkan keluarga, maka beliau memberikan pesan kepada kita untuk hormat terhadap keluarga beliau SAW. Termasuk di antaranya cara penghormatannya adalah dengan kita mendoakan untuk keluarga beliau SAW. Dan yang dimaksud dengan Ahlul Bait adalah setiap muslim dan juga muslimah yang mereka merupakan keturunan dari Abdul Muttalib. Termasuk di antaranya adalah anak-anaknya Abu Talib yang mereka
masuk ke dalam agama Islam seperti Ali, Ja'far, kemudian Aqil, mereka adalah anak-anak Abu Talib dan mereka masuk ke dalam agama Islam. Mereka dan juga keturunan mereka, Muslim dan juga Muslimah, adalah Ahlul Bait. Ya, termasuk di antaranya adalah anak-anaknya Abbas, keluarganya Abbas, kemudian Hasan dan Husain, karena mereka adalah anak dari Ali bin Abi Thalib. Dan mereka Ahlul Bait diharamkan untuk memakan dari zakat yang wajib, shadaqatul fard, zakat yang wajib. Adapun sedekah maka Allah alam masih diperbolehkan. Yang dilarang adalah zakat yang wajib, maka tidak boleh mereka memakan dari harta zakat yang wajib. Baik, demikian Ahlussunnah wal Jamaah, mereka memiliki kecintaan terhadap keluarga Nabi SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah orang yang sangat mencintai para keluarga Nabi SAW. Dan ini bantahan kepada orang-orang Rafidhah yang mereka menuduh Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya mereka adalah nawasib, orang yang menegakkan permusuhan kepada keluarga Nabi, tidak cinta kepada keluarga Nabi. Tidak. Antum dengarkan sendiri bagaimana para masyayikh, para ulama Ahlussunnah, para asatidzah, senantiasa mereka mengulang-ulang kalimat ini. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, mendoakan untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, adapun mereka misalnya dalam ketika disebutkan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidak menyebutkan keluarga Nabi, bukan menunjukkan bahwa mereka benci dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mendoakan kebaikan untuk keluarga Nabi, tapi bukan merupakan kewajiban ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian disebutkan juga harus disebutkan keluarga Nabi. Sehingga orang yang tidak menyebutkan keluarga Nabi dianggap itu adalah ciri-ciri orang yang nawasib, orang-orang yang memusuhi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan demikian. Boleh, silakan seandainya kita mau mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, enggak masalah. Cuma jangan sampai dikatakan itu adalah sebuah kewajiban atau bahkan dikatakan itu adalah syiar di antara syiar-syiar agama. Baik. Wasallama tasliman mazidan, dan semoga salam dengan keselamatan yang bertambah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan salam adalah keselamatan, yaitu selamat dari berbagai kejelekan baik di dunia maupun di akhirat. Dan bukan berarti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selamat, tapi makna dari meminta kepada Allah semoga Allah memberikan keselamatan kepada beliau adalah tambahan keselamatan, atau ditetapkan di atas keselamatan, artinya diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan terus dijaga oleh Allah Azza wa Jalla di dunia maupun di akhirat. Jadi bukan berarti bahwasanya Nabi SAW tidak selamat sehingga harus didoakan oleh umatnya, tidak. Kita meminta kepada Allah semoga Allah SWT terus menjaga beliau, terus memberikan keselamatan kepada beliau SAW. Dan penyebutan salawat dan salam, yaitu dua perkara ini, mengikuti apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersalawat untuknya, yaitu untuk Nabi Muhammad SAW, wa sallimu tasliman, dan hendaklah kalian yang mengucapkan salam untuk beliau SAW, tasliman, dengan sebenar-benar salam. Jadi Allah memerintahkan dengan dua perkara, dan di sini beliau mendatangkan dua-duanya. Bersalawat dengan mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi, dan beliau juga mengucapkan salam dengan mengatakan wa sallama tasliman mazidan. Baik. Dan di sini beliau menggunakan saja. Awalnya beliau mengatakan wa kafa billahi syahidan. Kemudian mengatakan iqraran bihi wa tauhidan. Kemudian wa sallama tasliman mazidan. Boleh seseorang menggunakan saja, dan ini keindahan di dalam berbahasa. Ya, cuma tidak boleh seseorang takalluf, ya, membebani diri di luar kemampuannya. Kalau memang itu datang begitu saja dan dengan mudah dia mendatangkan saja, masalah. Dan sampai sekarang para masyayikh ketika mereka berkhutbah, ini adalah keindahan di dalam bahasa Arab, mereka juga sering menggunakan sajain. Ya, boleh-boleh saja, yang penting jangan takalluf. Bahkan terkadang sampai takallufnya sehingga maknanya menjadi rusak hanya karena ingin saja tadi. Ya, kalau demikian maka tidak diperbolehkan. Ya,
Terkadang dalam doa pun, ya dalam doa dia takalluf. Kalau memang doa tadi ada dari Nabi SAW, ya maka tidak masalah. Seperti misalnya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ini ada saja'na, tidak masalah, ya. Tapi kalau kita pas membuat doa sendiri kemudian kita takalluf sehingga keluar dari makna yang sebenarnya dan menjauhkan kita dari kekhusyukan, maka dihindari yang demikian. Baik, itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.